Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal istidhkar wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillahi wa qurbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para orang tua kami, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Paksilaur Cibuntu anu mugi-mugi dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina wengi ieu urang tiasa kempel tiasa hadir di majelis anu mulia, di waktu anu mulia, di tempat anu mulia. Mugi-mugi urang sadayana janten jalmi anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, mulia di dunia oge mulia di akhirat. Sareng mugi-mugi urang sadayana maot dina kayaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bahas bahwa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi aw mailan ila ma'siyati fadzakirha bi anallaha yasma'uka wa yaraka wa ya'lamu sirraka wa najwaka. Kemarin sudah kita bahas sedikit bahwa kalau di dalam diri kita itu merasa males untuk taat kepada Allah, jadi perasaan teh asa males karena sholat teh, males karena ibadah berat gitunya. Tapi hoyongna justru condongna mailan ila maksiati, condongna malah karena kemaksiatan. Jadi karena taat abot tetapi karena maksiat rada gampil. Maka bagaimana carana untuk mengobati seperti ini? Kalau kita punya perasaan kok saya ini sulit ibadah kepada Allah, taat ke Allah itu rada sulit, tetapi mun maksiatna kayak gampil, maka fadzakirha, maka insyaallah jazakallahu khair, maka ingatkan diri kita sendiri, ingatkan kepada diri kita sendiri naon, bahwa Allah itu mendengar kita, Allah itu melihat kita, dan Allah mengetahui baik yang rahasia yang tidak diketahui orang, hanya kita doang, atau yang terlihat atau yang ada dalam hati kita, semua Allah mengetahui. Jadi di mana orang naon namina teh nuju males ibadah ka Allah jeung hoyongna maksiat kumaha, ingat bahwa Allah itu mendengar kita, Allah melihat kita, Allah mengetahui kita, baik yang ada dalam hati atau yang rahasia-rahasia yang ada dalam diri kita, semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun ternyata tacan keneh memberikan faidah, masih keneh baik, tetap keneh malas ibadah ke Allah, tetap keneh condongna hoyong maksiat, maka bagaimana? Maka kita harus ingat bahwa di samping kanan kita ini ada dua malaikat yang namanya malaikat raqib dan malaikat atid yang mencatat naon amal kesayan sareng amal keawonan. Idz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satupun yang kita ucapkan terkecuali akan dicatat, ditulis di samping kanan kita raqibun atid, malaikat raqib dengan malaikat atid. Itu upami orang tacan mempan model nu tadi nu pertama, menyadari kalau Allah mendengar kita, tempan kene, maka sadari bahwa di kanan kiri kita itu ada malaikat. Lalu ternyata fa'ilam tata'asar bihadat tazkir, ternyata masih kene temempan. Walaupun kita tahu di kanan kiri kita ada malaikat mungkar nakir, malaikat raqib atid, tapi masih kene tacan sieun, tacan kene sieun kana maksiat, dan juga masih kene males kene ibadah ka Gusti Allah. Taat ka Allah masih tacan mempan kene. Bagaimana?
maka fadzakirha qurbal maut, maka emutkeun diri orang bahwa kematian itu dekat. Kematian itu dekat. Kita nggak tahu kematian itu kapan, dan menyadari bahwa aduh mungkin saja jangan-jangan saya ini mati nanti malam, jangan-jangan saya mati ini nanti besok. Bagaimana saya, sudah persiapan apa belum? Nah seperti itu. Jadi ingatkan dina diri kita bahwa apa? Kematian itu dekat dengan kita. Wa annahu aqrabu ghaibin yantadir, bahwa kematian itu adalah perkara yang gaib, yang tidak kelihatan, yang paling dekat dengan kita dan selalu menunggu kita. Lalu setelah itu misalkan tidak memberikan manfaat keneh, angger bae urang teh tacan keneh rajin taat ka Gusti Allah, masih keneh tacan sieun ngalakukeun kemaksiatan. Bagaimana? Fa illam yanfa'ha hadat takhwifu fadhkur laha ma wa'adallahu bihi man ata'ahu minas sawabil azim wa ma tawa'ada bihi man asahu minal azabil alim. Maka naon namina teh sadarkan atau rasakan bahwa Allah itu mengancam kita. Dengan apa? Dengan mengingat bahwa Allah itu sudah memberikan janji, sahajal mina anu taat ke Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Dan barang siapa yang melakukan kemaksiatan, Allah sudah memberikan ancaman, ya, man asahu, orang yang maksiat kepada Allah, minal azabil alim, dari siksa yang sangat pedih, yang sangat berat, begitu. Dan katakan, jadi begitu sudah tidak mempan tadi levelnya ya, lamun orang nuju males naon ibadah ka Gusti Allah, males taat ka Gusti Allah, hoyongna maksiat, bagaimana? Maka pertama berarti orang menyadari kalau Allah itu melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengetahui semua yang ada dalam diri kita, baik secara zahir maupun batin. Nudina hati ge terang. Oh, temempan keneh. Bagaimana? Sadari kalau di kanan kita ada dua malaikat yang mencatat apa amal saya sareng amal awon. Temempan keneh. Bagaimana? Maka sadari kalau kematian itu dekat. Mungkin saja nanti sore, mungkin saja nanti malam, mungkin saja besok atau lusa, sementara kita belum taat kepada Allah. Saya mau maksiat, jangan saya mati nanti pas maksiat, maka harusnya terhenti. Tapi temempan keneh baik. Kalau tidak mempan bagaimana? Maka tanamkan dina diri kita bahwa Allah berjanji kepada siapapun orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala. Berarti orang teh upami taat ka Allah teh bakal kenging pahala anu seueur. Sebaliknya lamun urang maksiat bakal diancam ku Allah Subhanahu wa taala dengan siksanya yang berat. Dan wakul laha, dan katakan kepada diri kita sendiri, pada jiwa kita, ya nafsu, wahai hawa nafsu, wahai jiwa, ma ba'dal maut min musta'tabin wa ma ba'daha ad-dunya min dar illal jannah awin nar fakhtari. Dikatakan, sampaikan ke dalam diri kita, wahai jiwa, wahai nafsu, wahai diriku. Jadi menghitobi atau mengajak berbicara kepada diri kita sendiri. Ma ba'dal maut min musta'tabin, nanti setelah kita mati itu akan ada teguran. Apa yang pernah kita lakukan di dunia akan ditegur oleh Allah, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun, bahwa semua manusia itu akan dihadirkan oleh Allah, akan ditanyakan oleh Allah. Di antara pertanyaan Allah apa? Sewaktu mudamu digunakan untuk apa? Umurmu kau habiskan untuk apa? Hartamu kau dapatkan dari mana, digunakan untuk apa? Dan pertanyaan-pertanyaan lain semuanya. Banyak pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah kepada hamba sewaktu apa? Sewaktu di hari kiamat nanti.
Maka dari itu, kalau kata Sayyidina Utsman, apa Sayyidina Umar, saya lupa, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab, hitunglah dirimu sebelum kamu nanti dihisab. Ayeuna orang hitung-hitungan. Kira-kira selama saya hidup dari mulai kecil, balik sampai sekarang ini, kira-kira amal baiknya lebih banyak mana dengan amal jeleknya? Sebelum kita hisab, nanti dihisab oleh Allah, hisab dulu diri kita gimana. Apalagi kalau orang sudah melewati umur 40 tahun. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, orang yang menjawaza arba'ina sanatan, orang yang sudah melewati 40 tahun, walam yaglib khairuhu ala syarihi, kebaikannya, amal baiknya belum mengalahkan amal jeleknya. Jadi kalau ditimbang lebih banyak amal jeleknya daripada amal baiknya. Sementara umur sudah berapa? 40 tahun. Apa kata Imam Ghazali? Falyatajahaz ilan nar, siap-siap masuk dalam neraka. Kalau sudah umur 40 tahun kok kebaikannya masih belum mengalahkan kejelekannya. Apalagi kita sudah ngelewatin itu. Udah berapa sekarang? Misalkan umurnya 55 atau 60. Kira-kira bagaimana? Amal baik dengan amal jeleknya banyakkan mana? Ini harus kita sadari. Tanamkan dalam diri kita, wahai jiwa, wahai nafsu, wahai diriku, ketahuilah bahwa nanti setelah aku mati, kamu nih, ngomong ke diri kita sendiri, kalau nanti sudah mati, nanti akan ada pertanggungjawaban, akan ada teguran dari Allah SWT. Aku kasih kamu kenikmatan kaki, kau gunakan untuk apa? Aku kasih kenikmatan mata, kau gunakan untuk melihat apa? Aku kasih kenikmatan lidah untuk bisa berbicara, untuk bisa menikmati makan makanan, kau pakai untuk apa? Ya, terus hidung dan seterusnya, ya, seluruh tubuh. Ini semua akan ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ba'da dunya, dan tidak ada tempat setelah dunia. Setelah dunia ini, setelah kita keluar dari dunia ini, tidak ada tempat mindarin, tempat satupun dimanapun, gak ada tempat illa kecuali al jannata awin nar. Kita kalau sudah meninggalkan dunia, tidak ada tempat lain terkecuali salah satu dari dua. Ya, sekarang kita ada di mana? Di alam dunia. Setelah alam dunia ini, kita mau kemana? Nggak ada tempat terkecuali cuman salah satu dari dua. Imma al jannah, yaitu apa? Surga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Wa iman nar, naudzubillah min dzalik, atau ke dalam neraka. Sudah, sewaktu kita mati, ini kita hidup nih, mungkin berapa hari ke depan, berapa minggu, bulan atau tahun, ya, sudah tidak lama lagi. Gimana? Kita akan mati. Setelah mati di alam kubur. Alam kubur nunggu, ya, di mana rohnya? Di alam barzakh, yaitu alam barzakh itu alam bainad dunya wal akhirah, alam antara dunia dengan akhirat. Mau ke dunia udah selesai, habis kontraknya, udah habis. Mau ke akhirat nanti dulu, belum kiamat. Sehingga di mana ditahan? Yaitu di alam barzakh, ya. Nah, itu nanti kita setelah mati lalu akan berpindah di alam barzakh, dan setelah itu nunggu itu transit saja, bukan tempat kita alam barzakh, hanya transit saja, sebentar mampir. Setelah itu bagaimana? Imma ilal jannah wa imma ilan nar, mungkin surga atau mungkin neraka. Maka tanamkan dalam diri kita, wahai jiwaku, wahai badanku, ketahuilah bahwa kamu itu nanti akan ditegur oleh Allah, dan setelah mati dirimu ini, tempatmu itu tidak ada lain kecuali surga atau neraka. Maka fakhtari, pilihlah salah satunya. Aili nafsika in syi'ta, ya, kalau kamu pengen pilih yang mana, karena sudah jelas ashabul yamin wa ashabus shimal, tinggal pilih yang mana. Jelas jalannya. Kalau pengen ke surga, ya ini taat sama Allah, melakukan perintahnya, ini ke surga. Ya, kalau kamu pengen neraka, ya sudah, nih ini jalannya sudah jelas. Tinggal kita pilih yang mana.
surga atau neraka. Kalau kita memilih surga, kalau kamu pengen milih surga, maka bagaimana? Maka fakhtari ta'atan, maka pilihlah taat kepada Allah, maka takun akibatuha al-fauza waridwana wal khuluda fi fasihil jinan. Maka kamu nanti akan mendapatkan apa? Akibatnya atau balasannya al-fauz, yaitu keberuntungan, waridwan dan keridhaan, wal khulud dan keabadian di mana? Fi fasihil jinan, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu setelah mati ini cuman ada dua tempat. Kalau nggak surga, neraka. Silahkan kamu pilih yang mana. Kalau kamu pilih taat kepada Allah, maka nanti kamu akan mendapatkan akibat, mendapatkan balasan. Akibat itu balasan. Apa balasannya? Yang pertama al-fauz, keberuntungan. Yang kedua ar-ridwan, yaitu keridhaan. Yang ketiga yaitu adalah al-khulud, keabadian, fil jinan, di mana? Di surga. Itu kalau kita pilih yang mana? Yang taat kepada Allah SWT. Dan juga wan nadhara, bukan hanya itu saja. Dapat apa lagi? Wan nadhara ila wajhillahil karimil mannan, dan nazar, melihat keindahan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di surga itu kita akan bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebuah kenikmatan terbesar. Bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memandang Allahnya bukan dengan mata. Karena kalau dengan mata berarti ada apa namanya? Arah. Berarti kita mandangnya ke sana. Misalkan di surga kita lihat Allahnya ke sana. Ya. Berarti nanti Allah itu di sana. Padahal Allah tidak bertempat, karena Allah yang menciptakan tempat. Gak mungkin Allah bertempat, yang menciptakan Allah kok tempatnya. Ya. Sehingga nanti bagaimana cara melihat Allahnya? Dan semua orang mukmin akan mendapatkan kenikmatan memandang zatnya Allah, akan tetapi beda-beda. Ada yang tiap hari, ada yang terus-terusan, ada yang jarang-jarang. Mungkin istilah di urang mah aya nu sasasi sakali, aya anu saminggon sakali, aya anu dua dinten sakali, aya nu tiap hari, aya anu enjing wungkul, aya nu sonten wungkul. Nah, seperti itu. Nanti tergantung amal kita sewaktu di dunia. Yang jelas kullu mu'minin, setiap orang mukmin yang dzurullah akan bisa memandang Allah SWT dengan apa? Dengan tubuhnya. Sehingga semua tubuhnya bisa melihat zatnya Allah. Sehingga kita tidak bisa mengatakan kalau Allah itu tempatnya di situ, atau di dia, atau di dia, atau di luar, atau di bawah. Enggak. Kenapa? Karena memandangnya dengan seluruh tubuh kita. Adapun seperti apa, kita tidak tahu. Yang jelas cuman Allah kasih tahu lewat Nabi Muhammad bahwa di antara kenikmatan orang mukmin nanti di surga akan melihat Allah. Tetapi bukan berarti Allah di surga. Kita juga ngelihat Presiden Prabowo di rumah. Apa Prabowo-nya di rumah? Hah? Kan enggak. Di mana Prabowo-nya? Mungkin di Jakarta, mungkin di Sumatera, mungkin di mana. Kan begitu. Nah, jadi kayak ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, bukan berarti Allahnya ada di Sidratil Muntaha, enggak. Cuma Nabi Muhammad ketika dikasih wahyu oleh Allah berada di Sidratil Muntaha, tapi Allahnya bukan di sana. Allah tidak bertempat. Nah, lalu selanjutnya wa in syi'ta. Lah kalau kamu pengen pilihan yang satunya tadi, kalau kamu pilih apa? Taat ke surganya Allah SWT. Kalau kamu memilih maksiat, maka apa? Yakunu akhiruha al-khizya wal hawana was-sukhta wal hirmana wal habsa baina tabaqatin niran. Kata beliau, kalau kamu ingin memilih maksiat, maka akhir hayatmu yaitu al-khizya, yaitu adalah kehinaan. Kalau kita milih kemaksiatan, maka nanti balasannya akhir hayat kita ada dalam kehinaan, wasukhta, dan juga ada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wal hirmana, dan juga ada dalam kesialan atau terhalang. Hirman, terhalang dari rahmatnya Allah, terhalang dari pemberian anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wal habsa, dan kamu akan terpenjara atau terikat
baina tabaqatin niron, di antara apa tingkatan neraka. Itu kalau kamu milih apa maksiat. Kalau kita milih maksiat, ya berarti konsekuensinya apa? Akan menjadi orang yang hina, akan menjadi orang yang dimurka Allah, akan menjadi orang yang sial, akan menjadi orang yang tertutup dari ridhonya Allah, akan terpenjara, terikat dengan apa? Dengan tingkatan-tingkatan neraka. Fa'alij nafsak, maka dari itu obati dirimu, kata beliau, bihadil azkar, dengan zikir-zikir ini. Kalau kita pengen selamat, maka obati diri kita dengan ingat apa tadi, tingkatan tadi. Pertama menyadari kalau Allah mendengar, melihat, memperhatikan kita, mengetahui apa yang ada dalam diri kita, walaupun ada yang ada dalam hati kita. Masih tidak mempan tadi dengan apa? Yaitu dengan menyadari kalau ada dua malaikat tadi, tingkatan tadi yang kita bahas tadi di awal. Maka obati dirimu supaya tidak maksiat kepada Allah dengan cara bagaimana? Nyata dengan cara mengingat itu tadi, tingkatan-tingkatan tadi. Orang teh bakal diadab ku Allah, orang teh dicatat ku malaikat mungkar nakir amal kita, maka kita akan masuk ke dalam kolam kubur. Setelah dari kuburan kita ini pilihan cuma dua, surga atau neraka. Terus obati. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa taat kepada Allah SWT dan menjauh dari kemaksiatan. Obati dirimu dengan zikir-zikir tadi, dengan mengingat-ingat tadi, inda taqa'idiha anit ta'at, ketika kita merasa jauh dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rukuniha, dan cabang-cabang ketaatan tadi, ilal maksiati, ya, semua dijauhi sampai karena cabang-cabang kemaksiatannya kita jauhi. Fa innaha minal adwiyatin nafiyah li amradil qulub, karena al-azkar, mengingat hal-hal tadi itu termasuk daripada obat yang sangat bermanfaat untuk penyakit-penyakit yang ada dalam hati, seperti lupa kepada Allah, terus hasud kepada orang lain. Ketika kita hasud, kita ingat hasud ini dosa, iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Sementara kalau sudah hasud, pokoknya dia tutup mata, sehingga siapapun orangnya, walaupun keluarga, walaupun adiknya sendiri, bisa saja dia dia guna-guna, dia siksa, dia sakitin, dia zalimi. Kenapa? Karena sudah ada penyakit yang namanya hasud. Maka ketika kita akan hasud, ingat, ya Allah, ada malaikat nih di kanan kiri kita. Orang kalau sudah hasud, mesti mulutnya nanti yang diomongin tiap harinya, tapi dihasudan. Misalkan hasud sama tetangga nih, beli motor, tiap hari, tiap ngelihat motor itu dan tetangga itu, walaupun motornya nggak ada, tetangganya doang lewat, pasti apa yang muncul dari mulut? Si eta beli motor karage namina teh kreditan, terus gaya tuh yang kio terus baik hasud. Orang kalau sudah hasud, sudah makan hasanat, kebaikannya habis. Gara-gara apa? Kalau sudah hasud, dia pasti mulutnya akan selalu menggunjing, pasti bakal ngomongkeun baik, dah hasud kan gitu, akhirnya habis. Maka dari itu obat yang paling bermanfaat untuk ngobati segala hal penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, hasud, iri, dengki, terus permusuhan dan lain sebagainya, semua adalah obatnya tadi. Kita harus tahu bahwa apapun yang kita lakukan diketahui oleh Allah, dicatat oleh malaikat, ya, seperti itu. Maka kita berusaha untuk memperbaiki hati kita. Selain mengingat tadi, ya dengan zikir-zikir yang biasa juga. Kalau tadi maksud zikir tadi adalah apa? Mengingat bahwa Allah mendengar kita, Allah melihat kita, Allah melihat hati kita, ada malaikat yang mencatat kita, terus kematian itu dekat dengan kita, nangis. Terus yang kedua, senyum. Apa sih yang disampaikan oleh ayahmu itu? Aku pengen tahu dong, kata Sayyidah Aisyah. Karena istri-istri Nabi itu malu, minta sama Nabi malu. Sayyidah Khadijah, istri Nabi, waktu beliau mau wafat, apa bilangnya? Ngomongnya nggak langsung sama Nabi,
ke Sayyidah Fatimah, ke putrinya. Fatimah, sampaikan ke ayahmu ya, itu sorban yang biasa dipakai untuk kesana kemari, kalau boleh jadikan sebagai apa? Sebagai kain kafanku ya. Begitu, masya Allah. Bu, istri Nabi Sayyidah Khadijah minta sama suaminya lewat anaknya. Ibu, itu minta apa coba? Cuman minta sorban yang biasa dipakai untuk kain kafan. Ini ibu minta duit aja langsung dan nggak malu sama sekali sama suami. Hah? Betul nggak, Pak? Duit atau Pak? Bisa ya terus. Masya Allah, saking pemalunya Sayyidah siapa? Khadijah minta kain apa, sorban yang suka dipakai buat kain kafan saja, nggak ngomong langsung ke Nabi, kan enak tinggal langsung, ya Rasulullah, wahai suamiku, Pak, mencek bahasa orang mah, eta sorban usah diangge ke masjid, engke upami abdi maut jantankeun kain kafannya, kan tiasa baik. Tapi saking malunya sampai lewat siapa? Putrinya. Itulah Sayyidah Khadijah. Nah, ini Sayyidah Aisyah, salah satu istri Nabi, nanya sama Fatimah, Fatimah, aku masih penasaran sama ente. Penasaran apa? Dulu ayahmu itu waktu pertama kali ngomong ke ente itu, kok kamu langsung nangis? Ente langsung nangis. Ada apa? Terus yang kedua kali senyum. Apa jawaban Sayyidah Fatimah? Gini, ibu, waktu pertama kali ngebisikin ke saya Rasulullah itu, kenapa saya nangis? Beliau bilang, Fatimah, aku sebentar lagi akan wafat. Sebentar lagi aku akan meninggalkan kalian. Ya, yang sabar, katanya begitu. Saya nangis. Kenapa? Ditinggal oleh Rasulullah. Ya ayah, ya sebagai nabi, sebagai imam, semuanya, segalanya. Sehingga saya sedih, makanya saya nangis. Tapi ketika kedua kali dibisikin, saya senyum. Kenapa? Kata Rasulullah, tapi tenang aja Fatimah, barangkali kamu kangen sama saya. Kamu tahu nggak, yang pertama kali akan menyusulku mati duluan setelah aku dari keluarga, kamu. Senyum Sayyidah Fatimah. Kita gimana kalau dibisikin gitu? Bapak terus ngap. Ibu sebagai istrinya cek bapak nate, mah kadia kumaha Pak, pas diharewasan ku si bapak teh, mah bapak jika nama kedap di badai maut, terus engken bakal nyusul kedap di teh mama, jika langsung maut sehari takan ya, saking siona saking lewasna. Coba sekarang ibu lagi santai aja begini, tahu-tahu si bapak lagi sakit, tahu-tahu cek bapak teh mah kadia naon, bapak jika nama mau alami deui, aduh atuh bapak kapanjang umur cenah kieu pada mana hati mah heueuh geus kuat bae deui aing geus capek ngurusan cenah. Terus nanti kayaknya nih saya punya perasaan, punya feeling kayaknya mamah deh bentar lagi nyusul bapak. Gimana kira-kira mau? Wah, langsung sasah ya, mam non teraos keur suami maut geus terngiang-ngiang bengke bakal nyusul. Usai be siang malam teh buah ke wengi, buah ke enjing. Akhirnya pikiran tegang, akhirnya mati beneran. Kan begitu. Karena banyak orang yang sakit dan parah dan mati itu gara-gara naon? Gara-gara pikiran. Sayyidah Fatimah enggak, kata beliau, begitu yang kedua kalinya saya dibisikin oleh Rasulullah, Fatimah, nanti kalau aku sudah mati, orang yang pertama kali nyusul, nanti nyusul mati dari keluarga adalah kamu. Senyum Sayyidah Fatimah. Kenapa? Karena saya rindu sama Rasulullah. Saya lebih baik Rasulullah. Ngapain di dunia kalau nggak bersama Rasulullah? Jadi mendingan cepat mati, nanti nyusul bareng lagi di mana? Di alam barzah. Begitu. Itu orang kenapa? Karena keimanannya kuat, karena merasa tidak banyak dosa, sehingga kematian itu biasa, bahkan dirindukan. Ya, kalau kita paling kita takutin adalah kematian. Kata beliau, insaro, kalau timbul min qalbika, dari hatimu, indastish'arika, ketika kamu merasa anallaha yaraka, bahwa Allah melihatmu, bagaimana? Hayaun minhu, maka kita harus merasa malu dari Allah SWT. Lamun timbul dina hate bahwa Allah teh ningali kita, melihat kita, bagaimana? Maka kita harus punya rasa malu kepada Allah. Sehingga apa? Kalau sudah muncul rasa malu kepada Allah, yamna'uka an mukhalafatihi, maka akan menjaga atau mencegah dirimu dari
melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencegah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmiluka ala tashmir fi ta'atihi, dan akan mendorong kepada kita untuk tashmir, untuk lebih giat lagi, untuk serius lagi. Mun cek bahasa Jawa baheula mah bahasa Sunda sugan. Non cangcut taliwondo teh non. Artinya siap-siap, yang sungguh-sungguh, giat ya. Jadi mendorong untuk apa? Sungguh-sungguh, siap-siap fi taatihi, dalam taat kepada Allah SWT. Maka fa indaka syai'un min haqaiqil muraqabah. Kalau kita sudah bisa seperti itu, bagaimana? Ada sedikit malu kepada Allah, aya sakedik sieun ka Gusti Allah. Berarti urang teh tos naon? Tos aya sakedik dina diri urang merasa naon? Bahwa Allah itu melihat kita. Berarti naon? Keimanan kita naik dikit. Sudah bisa merasakan bahwa Allah itu selalu memandang kita, sehingga kita malu. Nah seperti itu. Orang kalau nggak takut kepada Allah, ya nggak bakal ada malu. Kalau sudah seperti itu, berarti dia jauh dari apa? Dari tingkatan muraqabah kepada Allah, merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah maka mari kita sama-sama tanamkan dalam hati kita, merasakan bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala memandang kita, melihat kita, memperhatikan kita, sehingga kita sedikit malu kepada Allah. Maka itu sudah termasuk bagus. Kenapa? Karena kita berarti sudah berada dalam tingkatan yang dekat dengan apa? Dengan kekasihnya Allah. Karena para kekasih Allah, para wali-wali Allah, seperti para nabi, semua mereka merasa takut dengan Allah, merasa setiap gerak-geriknya dipandang oleh Allah, sehingga sama sekali tidak berani melakukan apa? Melakukan kemaksiatan, dan tidak akan ada rasa malas untuk taat kepada Allah. Sampai ada sebagian ulama yang mana mereka itu setiap kali akan sholat mandi, tapi ini jangan diikutin juga ya. Ini beliau mungkin sudah tingkatannya luar biasa. Kenapa mandi? Supaya nanti ketika ibadah kepada Allah itu bersih. Ada sampai orang itu wudunya sampai 15 menit, 10 menit, ada yang sampai setengah jam. Apa katanya? Supaya sempurna betul-betul wudunya. Ada yang sholatnya lama. Kenapa? Karena merasa pengen betul-betul khusyuk dan menikmati apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang sholatnya sampai ribuan rakaat. Gimana kok bisa sholat ribuan rakaat? Bisa. Wong kita kalau hari-hari biasa rasanya itu kayak gimana ya? Sholat malas, qobliyah ba'diyah ge. Tapi lamun tos dipaksakeun mah taraweh ge sabulan 20 rakaat tiasa teu? Tiasa. Orang kalau sudah dipaksakan dan dia sudah menikmati rasanya ibadah kepada Allah, 1000 rakaat pun semalam tidak terasa. Kok bisa? Bisa, sebenarnya bisa. Kita bayangin aja sholat 20 rakaat asal teh moal tiasa, tapi ternyata ketika wayah tarawih mah tiasa 20 rakaat. Kita nih aduh puasa ya Allah, Senin Kemis bege males, tapi begitu masuk Ramadan puasa 1 bulan ya buktinya bisa. Artinya ketika sholat ratusan rakaat itu sebenarnya bisa, cuman yang merasa nggak bisa itu kenapa? Karena sudah didahului oleh males, oleh merasa aduh berat, aduh juga kumaha, padahal pamin dilakonan mah semuanya juga menjadi enteng. Apalagi kalau sudah bisa merasakan bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan ibadah kepada Allah teh masih kena naon? Model orang sholat naon? Karena apa? Paling karena takut kepada siksa Allah. Satu. Yang kedua, ya nu penting orang tos naon? Ngalakonan kewajiban. Hiji cuman ngagugurkeun kewajiban, kedua sieun disiksa ku Gusti Allah. Kan gitu. Kalau orang-orang sudah menjadi kekasih Allah, wali-wali Allah, mereka bagaimana? Mereka sholatnya bukan karena takut kepada Allah. Mereka sholatnya apa? Supaya dapat ridho dari Allah. Sampai doanya pun, ya Allah, saya terserah Engkau, saya ibadah kepadamu bukan takut masuk neraka, bukan ingin masuk surga. Tidak ya Allah, saya ibadah betul-betul karenamu ya Allah. Meskipun andaikan nanti kau masukkan ke dalam nerakamu, silahkan, aku ridho. Yang penting kau ridhoi, mau masuk kemana saja terserah. Nah, seperti malaikat-malaikat itu yang tugas-tugas di neraka.
Mereka kesakitan nggak? Panas tuh? Kepanasan tuh malaikat-malaikat? Henteu, non sebabna? Sebab kenging ridho ti Gusti Allah. Sehingga orang-orang yang ahli ibadah ke Allah mah entos tengara non ibadah teh bukan karena pengen surga, bukan karena sieun neraka, enggak, pengen dapat ridho Allah. Dilebetkeun di mana silahkan, yang penting Allah ridho gitu. Jadi walaupun di neraka ge ari Allah ridho mana nanti tiis seperti para malaikat. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngajantenkeun saja termasuk hamba-hamba anu diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah permudah kita untuk taat kepadanya. Semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah permudah urusan kita, dan Allah jauhkan kita dari kemaksiatan. Ya Rabb, jauhkan kami dari kemaksiatan, malaskan kami dalam bermaksiat, mudahkan kami dalam taat kepadamu, mudahkan kami dalam beribadah kepadamu. Dan selama ini amal-amal kami yang selama ini semoga kau terima ya Allah, semoga kau terima, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang ketika ibadah kepadamu, ibadah dengan penuh keridhaan, bukan karena apa-apa tetapi karena ridhamu ya Allah, dan karena sebagai hambamu yang wajib taat kepadamu ya Allah. Birahmatika arhamar ya Rabb, berikan kepada kami panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya. Dan juga semoga kita selamat di dunia dan di akhirat, selamat dari pertanyaan kubur, dari siksa kubur, dari timbangan amal, dari hitungan amal. Birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratin nabi rasul. Al-Fatihah. Syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.